Saudara, terlewati sudah debat pertama calon presiden yang bertemakan hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Saya menjawab pertanyaan dari panelis. Ketiga capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo saling melontarkan gagasan, pertanyaan, bahkan sindiran. Dalam debat yang berlangsung panas itu, publik pun disuguhkan dengan panggung adu ide, serta visi misi capres yang disampaikan dengan gaya khas masing-masing. Saat menjawab pertanyaan dari panelis terkait soal demokrasi dan kebijakan tata kelola parpol, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik jalannya demokrasi di Indonesia. Antara lain, menurunnya kebebasan berbicara. Menanggapi hal itu, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto justru bilang bahwa apa yang disampaikan Anies berlebihan. Prabowo pun seolah membuka kisah lama saat pencalonan Anies sebagai gubernur DKI Jakarta. Anies pun kembali menanggapi dengan bicara soal pemerintah dan oposisi. Bahkan menyinggung Prabowo yang disebut tidak tahan berada di kubu oposisi. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kemudian Capres Anies Baswedan menanyakan bagaimana perasaan Capres Prabowo Subianto setelah mendengar putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tentang putusan MK yang bermasalah secara etika terkait pencalonan. Pertanyaan itu pun bahkan berujung pada pembahasan orang dalam yang kerap menjadi fenomena menyebalkan di tanah air. Menanggapi hal itu, Prabowo pun menjawab telah mempertimbangkan secara hukum terkait pencalonan bersama timnya dan tidak menemukan ada yang harus diubah. Prabowo juga menyebut keputusan akhir nanti ada di tangan rakyat. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan. Negeri ini rusak apabila tatanan Waktunya itu hilang. Habis. Mas Anies, dalam demokrasi kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Tak cuma Anies, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga ikut bertanya hal serupa terhadap Capres Prabowo Subianto. Ia menanggapi pernyataan Prabowo sebelumnya yang bicara soal kesediaannya meningkatkan kualitas hakim. Lagi-lagi soal pendapat Prabowo tentang putusan MK yang menjadi pertanyaannya. Ditanya lagi soal hal itu, Prabowo mempertanyakan siapa sebenarnya yang melakukan intervensi. Tapi dalam konteks kekinian saya terpaksa, ini mohon maaf Pak ini, terpaksa sekali saya harus bertanya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Saya kira mengenai Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil, rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Ya kan?
Lantas saat Capres Ganjar Pranowo diberi kesempatan bertanya untuk Capres Prabowo Subianto, Ganjar memberikan 2 pertanyaan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Ganjar meminta pendapat Prabowo tentang upaya penuntasan pelanggaran HAM berat, serta menanyakan lokasi makam orang-orang yang masih hilang terkait permasalahan itu. Prabowo pun merasa hal itu cukup tendensius. Meski demikian, ia juga menyebut mendapatkan dukungan dari sejumlah aktivis. Saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Ini masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Ketegasan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi sayang pada 2 jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. 2 ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian dalam kontestasi Pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyoroti perihal pembangunan IKN saat bertanya pada Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ganjar juga kembali bertanya untuk memastikan sikap Anies tentang hal itu. Anies pun bertutur bahwa permasalahan di Jakarta harusnya diselesaikan, bukan ditinggalkan. Pembangunan IKN juga dikritik karena tidak melalui proses dialog publik. Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu, Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan. Terima kasih. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dan di akhir debat, satu persatu Capres menyampaikan pernyataan pamungkasnya. Anies Baswedan yang mengusung soal kebebasan berpendapat dan lagi-lagi mengingatkan soal orang dalam. Prabowo Subianto dengan agendanya untuk melanjutkan pembangunan dengan syarat menjaga kerukunan. Dan juga Ganjar Pranowo yang bicara soal pemerintah hendaknya tidak baperan dan juga memberikan contoh untuk melayani rakyat. Ya, 1 babak sudah terlewati, masih ada 4 kali lagi debat Capres-Cawapres yang akan berlangsung. Seluruh format gelaran debat ini rencananya dihadiri oleh Capres dan Cawapres. Dan pekan depan, 22 Desember 2023, merupakan debat perdana untuk para calon wakil presiden. Kita tunggu gagasan-gagasan apakah yang akan mereka sampaikan nanti.